cara mereka untuk memenangkan dengan lancar. Dengan lancar. Oke, jangan sampai dibawa late game, dan sampai ke split push, jangan sampai apa. Udah mereka stick aja bareng. Dan mungkin balik lagi sih ke pemilihan hero-nya ya Bude. Kalau emang True Reaper sadar bahwa Vitality kayaknya bakal main tank jungle terus nih. Let's say emang AK-nya mau dikasih. Aku merasa ada beberapa hero selain Guinevere yang udah di-ban. Yang sebenarnya bisa jadi option untuk jawaban dari AK jungler itu sendiri. Kayak Alice Jungler, kita udah sempat lihat. Di MWI itu bagus banget untuk melawan jungler. Aduh Raidernya muda, terus Balmond. Ya masih ya dengan Walter Balmond juga. Iya. Kayak itu double banget sih kalau buat Balmond ya. Apalagi kalau sampai ya ada support hero juga di belakangnya dia. Betul. Matilda. Minotaur. Aku belum lihat Rafaela sih sebenarnya ya. Rafaela sih jujur untuk di beberapa aku temuin di rank games lumayan menyebalkan. Kayak ada di momen-momen krusial, let's say menit 16, menit 18, itu kalau misalkan ada peran penting yang tumbang itu bisa dihidupkan Itu kembali. kayak 6 lawan 5 sebenarnya. Iya, kayak 6 lawan 5. Kayak punya immortal aja tiba-tiba. Ya, dan muncul. Kayaknya untuk awal-awal ini mereka masih udah gini dulu. Aman dulu. Kayaknya emang ngeluarin hero-hero yang unik-unik dulu gitu. gak momen yang terlalu eksplosif kali Bude. Karena mungkin ngeliat game satunya True Reapers juga kayak malah yang harus jaga tempo deh. Oke. Noling ya. Noling. Ya, berarti Nggak mau dikasih dan nggak mau pakai juga. Betul, udah. Cukup satu game. Cukup. Cukup. Tapi kalau dari True Reapers itu sendiri, kita tahu pergerakannya benar-benar kayak tadi lumayan kacau ya. Di game pertama. Apakah ini faktor panggung pertama mereka di internasional, debutan? Bisa jadi. Banyak faktor yang memang mempengaruhi lah. Apalagi ini kan game pembukaan mereka juga kan. Dan kebetulan ketemunya juga dengan Vitality. Jadi ya dari banyak faktor tersebut kayaknya better mereka kayak main back to basic aja mereka dulu. aja ya. Jangan terlalu nyeleneh jauh ngeliat wah meta kesini kita ikut. Ya atau ignore the stage. Karena kan balik lagi setiap kali tim Vitality main apapun itu divisinya. Tiba-tiba ada supporter Vitality yang luar biasa selalu hadir gitu loh. Home base-nya di situ. Iya. Vitality ada di Paris cuy. Pawi. Paris. Nih lumayan yang kebuka banyak nih. Atlas ada. Tinggal pilih aja ya. Kalau mau iseng Eudora juga ada. Jangan first look banget sih yo. Ini kayaknya di band. Sorry. Kayaknya Atlas sih. Iya makanya karena Valentine ini di band. Iya, Atlas sih. Iya. Itu opsi yang bagus banget sebenarnya yang bisa dibawakan sama Coach Zen. Ketika itu mereka at least bisa ngamanin turtle lagi, turtle pertama. Kali. Ya, tapi kalau atas diambil, yakin banget Akai bakal dipakai lagi. Akai dan juga mungkin plus satunya bakal ada di Arlot kayaknya. Karena kan itu combo klasik yang sering dibawakan sama tim Vitality ya semenjak mereka ada di Grand Final MPL ID. Ya, bisa enable terus-terusan ya Vengeance si Arlot. Ya karena ya diangkat dengan Fatal Link pasti bisa dibubarin ya dengan satu heavy spin juga. Bener. Ya, jadi ya salah satu soft answer lah. Jawaban yang cukup untuk Atlas kalau masih tetap mau dibawain ya. Kecuali ada opsi-opsi yang beda lagi nih yang bisa dimainkan juga. Ya kalau kita ngomongin soal option itu sih dua option terbaiknya ya buat sekarang. Contohnya combo juga. Tapi ternyata Hirara ini dia. Mungkin yang ingin ditunjukkan oleh Coach K-Dot ya. Dimana mereka ingin menunjukkan bahwa tenang Nanael gak cuma tank jungle. Ada Hirara juga, ada Fanny, ada Link yang di ban juga. Dan Selena. Hero dari Moreno ya yang tentunya beberapa kali sering menjadi anti geng dan ini sempat kita perbincangkan juga Budi sebelumnya bahwa Selena di ladies laris dengan Cini digunakan ya kan. Ya ini sangat-sangat memungkinkan juga untuk di level MSI WC sekarang. Brothersnya juga. Pasti. Brothersnya ternyata tim Vitality berani membawa Selena. Pokoknya kalau Assassin naik, Selena bisa naik juga. Oke, dia ngebuka, nge-trapping juga. Anti geng kan jatuh. Anti geng juga. Tapi jauh dengan Isun Shin ya. Isun Shin. Sama-sama open map vision jatuhnya di sini. Ya. Tapi Isun Shin keluar berarti gold lane ini sekarang bisa jadi fighter. Nah itu, Ruby-Rubian bisa keluar. Ruby-Rubian ya. Sempat kita perbincangkan ya sebelumnya ya. Dengan adanya Hirara juga aku merasa ya Eman balik lagi apakah akan berlari ke fighter gold lane lagi. Meta yang sempat dibawakan juga pada saat mereka bertanding di season 16 juga dari Vitality. Kita tentunya merindukan hal tersebut karena emang lagi memungkinkan sekali nih untuk sekarang mereka munculin lagi hero-hero tersebut. Banyak gameplay yang bisa dimainkan untuk meta sekarang. Kita ngeliat banyak banget perubahan yang terjadi. Itu dia Bude. Possibility-nya jadi bikin lebih
Tricky gak sih buat tim-tim sekarang? Tricky banget. Kayak tim harus nentuin. Bukan cuma counter pick Bude. Tapi mereka harus nentuin kayak, oke, kita main asal. Kita kuatin di mananya? Kuat nih apanya nih yang kosong. Jadi makanya jangan sampai ada satu komposisi yang malah membuat tim ini kekurangan komposisi yang seharusnya diisi oleh hero-hero tertentu. Efek stun ke, burst ke, apapun itu. Jadi kompleksitas dari draftingnya juga bertambah. Apalagi kalau mungkin dari tim itu punya hero-hero yang unik-unik sih sebenarnya, itu kayak jadi poin plus banget di meta yang sekarang. Oh iya. Jadi kayak lawan juga kaget kan, kayak bisa gini ternyata gitu. Kagetkan. Yes. Dan Balearic pick. Mencoba untuk bermain juga untuk tanky di depan. Ya untuk jawaban Fataling sih sebenarnya. Bunci juga. Ya, Counter setup ya Bude ya. Counter setup. Ya karena Finn juga pernah membawakannya kan waktu di MPL di Grand Final. Bukan Grand Final, Playoff. Balearic ini yang mungkin sempat dipertanyakan kayak loh Balearic loh pohon nih, waduh kenapa pohon gitu kan. Tapi ya kalau misalkan di patch yang sekarang apalagi hero-hero disability kan lumayan mulai marak digunakan. Jadi ya fine lah untuk membawakan Balearic ini. Ya, tapi Eudora di ban ya. Kita sudah melihat tadi bagaimana Hirara cukup kesulitan ketika berjumpa dengan Eudora. Ditutup sekarang. Hirara harusnya bakal jauh lebih leluasa sih di game yang kedua sekarang. Ya aku merasa juga Hirara merupakan salah satu hero yang sangat-sangat mumpuni kalau emang punya team play yang blueprintnya tuh tancap gas terus Bude. Ya sempat dipandang sebelah mata walaupun ya Iya. awal-awal, namun ternyata dia punya playstyle yang begitu banyaknya. Betul. Dan sekarang kalau dari tim Vitality, gameplay Hirara yang kayak apa nih yang cocok untuk mereka melawan hero-hero yang udah tanky-tanky dari True Reapers? Aku bilangnya ini super dive sih Bude. Ada Selena, Hirara juga kan. Jadi dua hero yang sebenarnya bisa berenang di bawah turret. Dan ditambah lagi nanti aku lebih penasaran sama hero yang bakal dibawakan untuk Shogunnya. Apakah nanti akan menjadi hero eksekutor lagi atau hero yang bisa menstabilkan juga agar Balericnya nggak sendirian nih buat ngebadanin. Karena ya balik lagi dengan job desk tumbang yang tadi sempat kita perbincangkan Bude. Minimal harus ada yang nge-trade-nya juga lah. Super gas ini mah. Super. Tambah Harit juga. Pokoknya mari kita lompat bersama. Iya, ini Depan. Terdaf bakal banyak ya. Iya. Bakal banyak banget. Full dive composition ya. Kalau emang mau nambahin lagi full dive compositionnya ya last picknya sebenarnya masih bisa yang damage. Kalau emang mau damage kan masih ada Pakito. Tapi kalau emang mau yang lebih ke sisi powernya tinggi mungkin Yuzong. Wah. Nah, Yuzong masih ada untuk mengejar Isunshin kan. Iya ke belakang. Ya tapi kalau mereka butuh satu badan lagi, Alice juga oke sih ketemu Uranus di lane. Ya, itu full dive composition juga tuh. Pokoknya jangan sampai hero yang malah nanggung Bude buat diving turretnya karena agro turret sangat dibutuhkan di sini untuk berganti-gantian. Kayak Moskov. Dan juga Gord. Gord ya oke, satu hero yang kita lupakan, Poveus ada loh. Povius ya untuk berhadapan dengan Moskov dan juga Senshin. Senshin. Wah. Atau lapu-lapu juga boleh sih Om. Iya. Ya lapu-lapu. Chow tapi. Chow Semakin diving sekarang. Full dive ini, full dive composition. Tim Vitality all in. Yap. Mereka benar-benar mau oke kita gas terus tanpa rem. Mungkin itu. Itu udah jelas, Bude. Ini yang aku suka sih dari draftnya Coach K. dan juga Coach Hair. Mereka menunjukkan ini yang bakal kita kasih lihat ke dunia bahwa Brawl server tuh kayak gimana. Wah, Real. ya eksplosif lah untuk Vitality. Kalau yang dari True Reapers. True Reapers, wow mereka butuh waktu buat farming sih. Lumayan greedy dalam Moskov ada Ascension. Late game. Ya, late game. Well. Komposisi yang menarik dan game kedua. Tim Vitality dan juga True Reapers bersama Lim dan juga Ranger Mas. Terima kasih banyak Bude Clara Monster, Omawa, dan Profesor KB. Luar biasa semangat mereka ya. Harus terus untuk mengawal tim Indonesia. Kita juga harus semangat kayak mereka, Lim, oke? Betul. Let's go to the lane of doubt. Yap, game kedua ya, berarti match ketiga di hari ini. Sama teman-teman, best of 3 series, 1 poin sudah diungguli oleh Vitality. Dan tadi kalau kata panel kita nih all in. All in. Gue pikir tadi Balericnya di Oke. Balericnya di XP. Aduh, pohon terkokoh. Pohon terkokoh, karena kalau misalnya kita lihat, kita punya data juga tentang Shogun, cowoknya itu mengerikan sekali ya. Itu dia yang buat gue mikir. Tapi ternyata Moreno, Soliter dan juga Karate-nya membuat Asuna kali Sakaratul Maut. Tapi aku setuju juga dengan permainan yang agak cukup eksplosif dari draft mereka yang berada di early game. Lihat, masuk Nael.
mencoba untuk melakukan sedikit sneaky peeky, tapi Rehansyah sadar akan hal tersebut, jadi mau tidak mau akan coba ditutup dan adu retribution tidak terjadi. Di mana Ians berada di level 3 terlebih dahulu bersama dengan ada satu buah lele. Karena tidak soliter, Moreno mencabut jiwa dan nyawa dari seorang Kimi. Oke. Nael dia pakai 2 immobilize tadi. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Hirara tuh pasti berdua tapi mid. Berikan lele. Moreno again with flicker. Ku cabut jiwamu. Soul Eater termakan oleh Vitality. 2 kali lele dari Moreno. Yap, itu dia The Maestro Moreno dengan Inspire talent pertama. Ada bargain juga berarti item yang lebih cepat, Lethal Ignition. Make sure damage-nya ini akan cukup. Tapi memang sih kalau ngomongin Selena ya, yang penting lelenya kena. Ya tapi ini masalahnya Lim. Kalau dari early di pressure kayak gini, gimana True Reapers bisa dapetin power of mid to the late game-nya? Itu dia Ji, tadi expert kita juga kan udah bilang, ini 2 farmer. Mau farmer. Ada Moskov, ada Isansin, ya mainnya menit 12 lah kira-kira. Dan mereka mungkin bisa di otak-atik naik turun dari segi laningnya Lim. Jadi mungkin Moskovnya tetap ambil di laning bawah atau di atas. Sedangkan nanti sosok dari Rehansyahnya akan bertukar dengan Ians. Agak susah sih jujur kalau kayak gitu Ji. Intinya tetap susah buat farming keduanya, tapi Turtle Rehansyah benar-benar ditutup jalannya kali ini. Bakal langsung ada Treslos mulai masuk dengan Remote Choker. Tapi nampaknya Nanat sulit untuk tertangkap dan Rehansyah berhasil menutup 1 poin kill. Meanwhile di sana Shogun tidak akan melepaskan. Itu dia the power of pohon terkokoh yang tidak bisa berbuat banyak karena the power of retribution langsung disebut Kamehameha. wah sekuat-kuatnya Belerik ya. Kalau disembur laser puyeng juga pala tetap. Gak bisa kabur yang gimana-gimana. Karena true damage balik lagi dari God sendiri. Yang item defense apapun ya jadinya salah. Sebenarnya kalau pengen enak kayaknya nambahin banyak darah ya. Baru bisa lebih enak juga. Dan kalau ngeliat dari team fight yang lumayan maksa. Jujur lumayan maksa. Kenapa? Karena memang mereka bawa assassin juga. Adanya Hirara di tangan Nael. Sebenarnya oke, T-Rex nggak enak juga buat setup. Dia bawa Isansin. Cuman kondisinya karena Naelnya tumbang jadi enak. Early game agak sedikit beda nih. Apa jangan-jangan tempo tank jungle yang tadi udah disiapkan sama mereka terbawa ya sampai assassin jungle juga sekarang. Oke. Tapi dengan adanya Nanael dengan Hirara harusnya dia lebih agresif ketimbang berada di posisi tadi dengan Aka ya. Karena kondisinya menurut gua tetap mereka harus worry tentang adanya Moskov punya power di late game. Depan sana langsung ada Fatal Link dimakan dan di-all-in. Tidak ada lagi skill escape mechanism dari Finn. Bahkan Flicker pun tak mampu untuk bisa keluar. Dan menurut gue ini yang tadi sempat ditanyakan oleh Lim. Dia sangat suka dengan adanya Atlas yang siapapun akan dimakan. Ya. Dan itu terjadi Lim. Ternyata hal itu dilakukan oleh True Reapers semenjak dia melihat juga apa yang dilakukan oleh Finn. Meanwhile Nanael sekarang maut lele lagi. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Karena Eman kali ini tidak mau untuk mundur ke belakang. Dan Finn sekalipun dia ada way out dengan siapapun, dia nggak bisa berbuat banyak. Dan Nanael Hiraranya selama team fight selalu sekaratul maut Lim. Apa yang harus dilakukan? Kayaknya nggak boleh masuk duluan sih, bener-bener harus nunggu banget ya. Jadi kayak let's say Finn-nya udah dapetin 1 di The Way of Dragon baru disambut. Karena kalau dia yang buka duluan, gue ngerti karena memang dia punya immobilize kan. Itu yang dari tadi dipakai untuk si Moreno-nya jadi row-nya on point. Udah beda 2 level Lim. Tapi berat sih kalau dia buka skillnya duluan. Hirara nih kalau di awal dia masih butuh waktu loh, karena dia kan berdasarkan cooldown reduction ya. Ya. Selama belum ada item, cooldown reduction masih kurang lah. Tapi itu dia, sekalipun ada Inferno Torrent ya nggak bisa berbuat banyak Lim. Nggak bisa berbuat banyak. Karena damage-nya masih kurang cukup. Bahkan dari tadi yang mengerikan adalah tombak lintas Sumatera. Dari Garcia ini kena dan bukan masuk, tapi nambahin damage saja. Jadi cukup ya? Cukup. Dari yang gak sekarat jadi sekarat. Dan ini dia akan adu retribution. Dimana Nanael bakal coba di-soling out. Finn di depan sana menggunakan flicker. Tak pada duel track. Dapat di depan sana bermasukan dari Vital Link. Ditangkap Vital Link. Retribution tidak bisa digunakan. Ians berhasil mendapatkan 2 turtle. Tepakan Ians. Dapetin 2 point kill. Lim. Ini sangat berbahaya untuk para pasukan dari Vitality. Eman berhasil 1 poin kill diamankan oleh tim True Reapers. The Not of Nowhere True Reapers yang sudah kita khawatirkan untuk gimana cara mereka farming, tapi bukan dengan leading, tapi dengan point kill. Iya, agresif dari Yisansin-nya. Tapi opsi yang bagus juga buat Nael, karena kalau tadi Nael paksakan juga itu bakal jadi korban selanjutnya aja. Oh, Ians kena. Ians, what are you doing, Ians? Dia di sana kena arrow dan berhasil
diselamatkan dengan adanya absorb damage kali ini, Lim. Iya, ya untungnya masih selamat ya. Wih, ini no purify ini. Apakah mau coba? Gak cukup sih damage Masih belum ya. Eman datang pun tadi kayaknya bakal lebih cepat dijemputnya deh. sama daripada- Iyans. Apalagi Iyans. Solo kill. Solo kill dan satu hit terakhir dan Iyans. Karena diselamatkan oleh Garcia. Save the day for this time. Wow, satu tetes darah terakhir tadi. Garcia. Masih bisa diselamatkan juga Spear of Misery. Ngasih space-nya lagi. Dan gue nggak tahu kenapa. Fighter itu mereka buru-buru banget tuh ini. Iya. Temponya mereka patah banget. Mereka nggak main seperti game pertama. Memang beda jungle-nya. Cuma Tapi- lihat Rehan sekarang. Gila, dimajuin semua Rehan. Beda jungler itu bukan berarti tidak bisa bermain seperti ini, Lim. Maksud gua mereka udah power dari segi makro gameplay, langsung ada fatality. Modify digunakan oleh Eman. Summon Force. Memasang dengan Summon Force, The Way of Dragon, tapi nama di really? sana di following up dengan adanya Iyans. Shogun kali ini mencoba untuk menutup jalan dan akhirnya shutdown finally terjadi. Pohon terkokoh harus tumbang. Dari Vayne, no The Way of Dragon, tapi pun revive sudah dipastikan. Dan coba untuk masuk ke dalam, tapi nampaknya Moreno tertangkap di sana depan oleh Kemi. Tidak mau tinggal diam dan Nail. Akhirnya bersinar double kill from Nail. Akhirnya sang lebah berhasil menyengat beset. Wah, akhirnya ya targetingnya lebih sesuai tadi karena memang Rehan nggak bisa. Wait, Rehan falling weapon 2 kali udah dikeluarkan loh. Oke, retribution di sound point. Tapi Rehansyah jangan lupakan ini DPS dari Moreno terlalu burst. Mencoba untuk memakan Rehansyah. Sayang sekali dari sosok seorang Eman. Gagal untuk mendapatkan point kill. Nggak ada mana juga tadi Limnya. Nggak punya capability untuk bisa di fight lebih lanjut. Tapi yang mereka harus siapkan dan mereka harus coba jinakan adalah bom waktu dari seorang Moskov. Betul, bukan hanya Moskov sebenarnya Ji Isansin juga. Dia termasuk hero yang strong di late game tapi bagian bottom lane Shogun. Pohon terkokoh dari Shogun berhasil menghentikan pergerakan tapi Nanael pada Torin one last hit dari Iyans gagal. Kali ini termasuk dari tim Vitality. Mereka mencoba untuk mendapatkan 2 point kill. Dua last hit dan 1 Chrono Destruct dari Eman. Itu dia agro turret yang sangat bagus dilakukan oleh seorang Shogun dengan pohon terkokoh. Yap, sangat-sangat kokoh. Dia tadi hampir dapetin solo kill loh ke Garcia. Karena pas banget tadi timing Wrath of the Riot. Apalagi di dalam turret kan, ada aggro dari Moskov yang harus mukul dia, ada efek down. Sehingga turretnya juga akan nyerang balik. Tapi kabar baik untuk Vitality, Gold yang tadi diunggulin sama TRX ini udah turun. Bounce back ya. Yap, sekitar 2000 lebih tadi kan, sekarang udah di 1000 lebih aja. Angka yang masih nggak jauh lah ya, masih oke lah untuk dikejar di menit 8 kali ini. Dan initiate lagi. Ini Nika. Gemetar nampaknya melihat Finn dengan available The Way of Dragon-nya. Mau tidak mau harus mengeluarkan flicker terlebih dahulu kali ini. Tapi malah menandakan sebuah keuntungan untuk tim Vitality. Ya itu baru bener teknik ancaman. Gertak sambal. Iya, dia nggak buang apa-apa. Dia cuma buang jet kundu ya nggak apa-apa. Sementara musuhnya buang flicker. Mahal baru. Tapi untuk late game ya lagi-lagi nih, gue tetap masih bilang TRX kuat late game-nya. Even dari offense ataupun defense. Karena kita tahu Moskov kan salah satu high ground defender juga nih. Yes. Bedanya sama Vitality, mereka nggak punya loh high ground defense. Oke. Moreno nggak bisa clear cepat. Betul. Eman juga, Harit bukan tipikal yang bisa langsung clear cepat banget. Gak ada PS. Iya. Tapi lihat yang bisa diberikan dari seorang Nile. Cukup harus mulai diperhitungkan oleh Rehansyah. Tapi satu hal, Duel Taken, menunjukkan Kimi, kecuali Olin, apakah ada fatality, tapi instant kill. Kali ini membuat Kimi ter-take down. Spell of Distraction. Apakah akan ada virus Moskov Alik? Tapi nampaknya tidak mau lebih lanjut. Karena Iyans, dia dari tadi satu hal, Lim. Fokusnya untuk dapetin turret, neutral objective, point kill, dan prime time di waktu yang tepat. Karena memang Isansin juga, ketinggalan nih Rehan. Rehansyah. Tapi jangan lupakan, kali ini dia bisa diberikan lebih. Rokena! Kosaman Force, free hit dari Eman. Mencegar belakang dari Iyans, ter-take down. The power of retribution dan Shogun berhasil mengikat dengan adanya akar dari pohon terkokoh. Itu dia Moreno dengan Abyssal Row ke target yang paling mahal loh. Iyans yang kena. Sekarang Lord terbuka. Momen dari Vitality membalikkan keadaan Gold sekarang mereka pegang. Looking for a bounce back dari Vitality. Fade, the way of Dragon and instant kill. Berhasil mendapatkan gold harta yang paling mahal di high ground dan bahkan Nile. Double kill, Skypiercer makin meningkat kali ini Lim. Dan Nile membuktikan permainan dari Hiraranya.
Di awal mungkin flop, tapi ternyata dia bangkit dari kuburnya. Betul sekali. Dengan Retribution ya, Flame Retribution, dia akan punya damage tambahan lagi. Sky Pierce-nya juga udah mulai nambah. Yang pasti, ngelihat dari teman-teman Vitality setelah dapetin Lord tadi, mereka dapat bonus loh. Gord, Asuna yang akhirnya bisa dikenain Wave of the Dragon. Sekarang mid-nya udah dibongkar juga. Kayaknya Lord pertama juga kan, ini bisa dipakai untuk Lele! garis. Garis banget. Itu kalau kena ditabrak seadanya yakin gua. Gue jamin, almost is never enough itu. Kali ini untuk sosok seorang Nanael. Dan bahkan bisa instant kill terhadap Garcia yang sudah pasti tidak memiliki Wind of Nature. Sudah pasti. Setuju. Ini Jans pun bisa di-instan ini. Depan-depannya pun makan nggak instan memang, tapi sakit, Ji. Urban. Hati-hati kan, kita tahu efek dari lethality-nya Sky Pierce ini kadang si frontliner tuh darahnya masih banyak banget tapi burst aja. Tapi di bawah mereka mau kontes, mau hantam dapetin turret. Sedangkan Rehansha, oh Lele, menunjukkan sosok seorang Garcia. Memang tidak kena, memang masih ada Purify. Tapi satu hal yang mereka harus ingat, Lim. Poking damage dari Abyssal Trap dan Abyssal Arrow-nya. Iya. Itu kan udah diambil gitu. Sakit, bos. Apalagi ke Marksman atau si Jungle Assassin kan. Itu kayak kena lele tuh. Gak usah digarote deh, gak usah disoliter. Iya, tapi di spam terus-terusan aja kan. Iya. Lama-lama setengah. Lama-lama setengah, lama-lama sekarat gitu loh. Sekarang badannya di depan ada Shogun, ada Finn. Tapi Shogun ini bener-bener cara mainin akarnya dia bagus banget sih Lim, menurut gua. Dia on point banget. Dia memang tahu gimana gerak lawannya. Jadi ketika tadi Renesnya udah mau cabut, kena ujung akarnya, balik lagi. Makanya, atau sekarang dia bisa gerak sebagai follow up juga. Bisa. Yang penting dia susah buat initiate, soalnya dia nggak flicker. Iya. Bedanya, jadi ketika si Finn yang nendang, entah dia nutupin belakang langsung lari, atau dia pegang dikunci lagi nih yang ditendang sama Finn. Atau satu hal lagi sih yang lebih menurut gua berbahaya untuk para pasukan dari tim True Reapers. Kalau tiba-tiba Atlasnya dapat Shogun atau enggak sama Shogunnya, malah jadi blunder untuk True Reapers. Wah, jangan deh kayaknya deh. Iya nggak? Nanti Shogun jangan dulu deh kayaknya. Kan ada chance kan? Ada sih, dan di Armit. Nah ini dia. Langsung ada pohon terkokoh. Kimi menjadi target utama Meanwhile dan belakang. The Way of Dragon from Finn. Instant kill dari high ground bermasukkan dari tim True Reapers. Tersobek kembali mid lane mereka. Termakan kembali satu persatu. Vitality mencoba untuk sedikit membongkar seluruh turret yang dimiliki oleh tim dari True Reapers. Meanwhile, dia bisa diberikan terlalu sakit damage-nya. Tidak bisa dibendung, tapi di arah top lane. Out of nowhere, Moskov dari Garcia mencoba untuk sneaky picky, menggerogoti seluruh turret yang dimiliki dari tim Vitality. Serius di fight kah? SOD-nya kena sih tadi, tapi udah ada zaman force defensif dan masih bisa mundur semua. Mereka mau fight, Lim. Mereka mau Lord. Mereka mau Lord. Mereka mau fight. Mereka punya Rehansha. Mereka punya Garcia. Mereka punya Ians. Dan jangan lupakan para pasukan dari tim Vitality. Mencoba untuk menarikkan menuju seorang Rehansha. Distraction dilakukan oleh Finn. Lordnya. Bukan dua ternyata Finn. Tentang kemudian dia bisa diberikan terlambat. Kali ini berhasil untuk mendapatkan loot dari tim True Reapers. Tapi harus mengorbankan 3 nyawa menuju ke nyawa keempat. Lim, is it worth it? Oh no, 4 nyawa yang dikorbankan di menit 14 respawn time yang memang belum terlalu lama. Tapi ini cukup bahaya sih. Apalagi kita ngelihat nggak ada high ground defense yang pasti. Soalnya ya kita dari awal tuh udah tahu. Harit bukan tipikal bisa clear. Selena bukan tipikal bisa clear. Cuma memang ini objektifnya berbeda sih. Dari Terex dia pengen dapetin Lordnya, ada yang ngezoning. Sementara Nail tadi coba steal dan dapet. Untungnya Lordnya langsung spawn ke arah mid. Jadi masih bisa diamanin. Dan ini Shogun. Emang keras, tapi kalau dikeroyok berempat nggak bisa juga. Tapi ternyata satu Lord yang di-steal oleh Nanael tidak terlalu berimpact karena 4 yang tumbang. Harga yang cukup mahal harus dibayar oleh tim dari Vitality. 1.500 gold swing, Lim. Mereka bayar tunai. Iya. Sekarang udah dipegang mereka ya. Dan jangan lupa mereka punya bom waktu. Ya itu yang sudah Mereka punya Moskov. Semakin lama, semakin meledak. Apalagi Vision loh. Kenapa ya Sansin gue bilang late game, Ji? Ya. Ultinya. Iya. Mountain Shocker-nya itu bisa gagalin rotasi dari siapapun loh. Iya, seperti Trapping, rotasi. Dia bisa pegang landing jauh. dia bisa pegang Garcia-nya. Waduh. Bisa bantuin Garcia buat landing jauh kan, ada Vision. Ini sih gue jamin Shogun sekarang udah bisa meler sih. Meler pasti kalau dihantam sama Garcia nih. Ih, bonyok sih. Wih, Council. Council Gaming, sekarang Finn. Kelihatan. Tapi memang dia punya The Way of Dragon. Tapi jangan lupakan Restless. Power ke arah belakang dari para pasukan dari tim Vitality. Kayaknya kalau misalnya Moreno sebagai kunci utama mereka dipegang, Lim. Ini berat juga loh.
Ya. Cuma targetnya kayaknya paling bagus Asuna sih. Paling bagus. Ya, setuju. Karena Rehansya keras sekali. Mau lihat kena Prok sama Eman aja nggak berkurang. Garcia untuk mau ditumbangin, chance besar banget Iya. untuk bisa ngelawan balik. Dia jauh banget. Terus Tapi Lim, duel Dragon. Purify. Purify, menuju ke belakang Vin. Jadi target utama, mencoba menghindari menuju ke Fatal Link. Tapi lihat Lele. Round of Fatal Link. Berhasil menemukan dua ditambah dengan Kami. Di duel dari belakang Moreno. Mencoba untuk menyambut nyawa dari seorang Kami. Mundur tidak mau terlalu terburu-buru Vin. Konsel Kami. Menuju ke Ians. Tapi di sini malah True Reapers yang disobek-sobek gameplaynya. Dua yang jadi korban. Wuhu. Wah, Nael. Purple. Nael berhasil menghindari damage yang diberikan, tapi lihat apa yang dilakukan Vin. Duel Dragon! One Flicker berhasil menemukan dia. The power of Retribution, no jungle untuk tim True Reapers. Oh no, mereka melepas seluruh keuntungan yang sudah mereka dapatkan, Lim. Ditarik lagi, dibayar sekarang lunas oleh Vitality. Pas banget momennya juga Lord muncul. Dan ini udah pasti di-commit. Ngeliat Threshold yang udah digunakan tadi. Flicker apapun yang dipunyakan oleh Finn harus digunakan. Harusnya Lordnya udah free. Gak akan ada kontes lagi. No. Adanya Ian, bahkan ngeganggu pun mereka nggak mau. Yes, ini dia. Vitality. Bangkit Lim dari grip yang sudah mereka lepaskan. Yang tidak terpegang di early tadi sampai di mid. Akhirnya mereka genggam. Sebenarnya di waktu yang cukup krusial Lim. Ya. Udah terasa ya sekarang. 2.500. Sebenarnya kalau ngomongin dari gold difference, ini bukan gold difference yang sampai jauh banget. Ini nggak sampai yang masuk ke kategori bahaya. Karena udah masuk di menit 17. Udah lumayan ya menuju ke late game. Sebentar lagi masuk Lord Evolve juga. Walaupun Lordnya diambil sama Vitality nggak Evolve ya. Dan dua high ground defense ini masalah terberat yang harus dihadapi sama Vitality. Ya. Ada Gord, ada Moskov. Tapi Goldnya nggak pakai Purify. Ya, Gordnya jadi punya target yang sangat empuk pakai G Yamaha. Empuk. tinggal lihat nanti dari Finn. Sebenarnya flickernya masih cooldown, 40 second. Oke lah, paling nanti setelah Lordnya udah sampai. Tapi fight dulu. Ya harus Tapi fight dulu. ditarik ulur dulu, ditarik ulur sampai benar-benar ada flicker. Dan susah sebenarnya kalau flicker dibuka benar-benar ngincer satu duluan, banyak cancelnya. Tapi lihat, dengan adanya wave 2 dorong untuk dua lane dari tim True Reapers. Equal di arah belakang. Mereka coba untuk memberikan dengan Salman Force. Damage terlalu sakit, Purify Game ini dikeluarkan. Nile masuk terlalu dalam, tapi tampaknya shutdown! No way! Team Vitality! Nile. Ini bongkar belakang Nile. Akhirnya ada konser untuk mendapatkan dalam distraction. Mencoba untuk menutup jalan dan say, take to Moreno. Save the take from Vitality. Karena kalau tadi gak dari Moreno, itu pasti udah bisa 2 minimal immortality pecah Lim. Lagi ya, berarti row-nya nyelamatin lagi. Emannya udah purify, tapi dia dapetin aggro turret no. Kena hit turret 2 kali. Sakit. Makanya dia nggak bisa kabur lagi. Untungnya Nihil masih selamat. Dia langsung ganti item immortal, di backup dan lihat row-nya Moreno. Keskip sayang banget tadi itu. Padahal FYP 1 minggu, 2 minggu masih dapat itu tadi. Tapi keadaan berbalik kembali. T-Rex sekarang yang pegang semuanya walaupun bukan gold. Patalay! Oh, Shogun. Kalau lihat dengan adanya satu pohon terkokoh tapi Lely tidak bisa dihindari. Win, well taken dia pun nothing. Tapi Moreno kembali berhasil memakan jiwa. Oh! Reaksi ter-take down. Ias masih menggila di depan sana. Tapi nampaknya tidak ada Shogun, tidak ada Finn sebagai frontliner dari tim Vitality. Tapi sama dong, sama Moreno. Wait, Moreno. Moreno, no! Sedikit terlambat untuk flicker yang dimiliki Moreno. Karena jangkauan dari Ians masih berhasil merenggut jiwanya. Dia kayak mau coba dari Garcia-nya mancing Purif, tapi resikonya tinggi banget. Lu udah bilang tadi kan gak ada frontliner, betul. Bro. Keadaannya sama sebenarnya Ji, tapi bantingannya keren sih. Itu benar-benar langsung makan depannya, dia tahu nih damage-nya bisa jadi cukup. Walaupun Shogun gak kalah bagus, karena dia langsung muter ke belakang. Dia Wrath of Dread belakangnya, gak ada yang bisa nge-follow up damage. Akhirnya ya tumbang juga, namanya juga pohon kan. Nah Moreno nih, jadi nambahin bonus skillnya lagi. Bentar, Ians mati di mana? Hah? Ians tumbang tuh, 50 second. Oke. Barusan kita berarti. Cek VAR. Ada cek VAR? Ntar kita cek VAR ya. Cek VAR ya, replay ya. Ah ini dia baru dibilang cek VAR kan. Oh, Soloki. ini kalau ketangkap kamera langsung Sokolil. Oh luar biasa Nael. Oke, Sokolil sedikit ya. Nael emang pergerakannya tidak bisa dikira-kira. Nael adalah salah satu jungler terberani yang ada di Indonesia, Lim. Emang tidak bisa dipungkiri. Nael ini kalau ada hashtagnya, Lucky Fearless dia. Bener. Lucky Fearless dia. Dia jungle berdarah dingin. Berdarah dingin, bro.
fearless banget dia nggak takut bro. Dan memang mechanical-nya tinggi sekali. Dia siap gonta-ganti item dan dia tahu targetingnya ke arah mana juga. Tapi yang pasti balik lagi nih Ji, tembok yang 80 Ji. Sky-nya buset. Tapi bukan hanya tentang Sky Pixel 80, tapi nggak ada yang bisa baca pergerakannya Nail di mana. Ian mana prediksi ada di situ. Benar-benar. Gila tiba-tiba muncul diajakin buy one. Wah namanya Nail kalau nggak diajak buy one. 10, 20, 30, 35 tadi cooldownnya. Wah Nail. Tadi talent pertama Inspire nggak ya? Kalau Inspire 40, tapi ya 35 aja udah cukup sebetulnya. Oh Nail lihat di depan sana bakal coba dimakan. Duel Dragon instant kill. Kimi. Kali ini Lelenya tidak bisa menghentikan pergerakan dari Kimi. Dan Shogun terkena Kamehameha. Oke. Memang ter-take down. Dan sayang sekali Lelenya dari sosok seorang Rehancha tidak berhasil terkena. Tapi yang dipastikan adalah no fatal link untuk team fight kali ini. Tapi tanpa adanya Shogun juga Lim. Tuker ya. Cuman bedanya Vitality punya Lord Ji. Itu yang akan sangat menjadi pembeda. High ground. Sakit banget lihat Garcia. Pierce damage. Kena. Oh, Lihat. ke belakang Rehancha. With the crown tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena damage-nya terlalu sakit. Oh, Asuna. The way of Dragon Flicker. Menuju ke arah base. Tapi di depan sana masih ada with the crown. Yes, tidak bisa berbuat banyak. Dan Paganila. Selesai. Vitality. Take the series.